Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memberikan kita kesempatan untuk mengkaji kembali kajian rutin kita dalam kitab Bathul Nushi wa Tazkiri li Baqaya al-Maftunina bitakfiri wa tafjiri. Nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala untuk orang-orang yang masih terjerumus dalam fitnah pemikiran takfir atau aksi-aksi peledakan terorisme. Kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, di kesempatan Jumat kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab tersebut dan sudah hadir bersama ana guru kita, buya kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asfir Rahman AZMA Fizahullah Ta'ala. Di edisi lembar kerja hari ini kita berpuasa di hari yang ke-16 As-Shaimin Was-Shaimah. Kita berpuasa di hari yang ke-16 bulan Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan Jumat pagi tanggal 6 Maret 2026. Baik kaum muslimin dan muslimah, meskipun dalam keadaan berpuasa kita harus tetap semangat dalam menimba ilmu syar'i. Dan di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan mendengarkan nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala. Taib, jazakumullah khair untuk semuanya, pemirsa dan pendengar, baik pemirsa Asil TV, pemirsa televisi dakwah lain, pendengar Radio Hidayah dan pendengar radio-radio yang lain. Kita akan dengarkan nasihat berikutnya. Sebelum kita dengarkan nasihat dari kitab ini yang dibacakan oleh beliau, kita buka dulu dengan sapaan hangat di perjumpaan kali ini. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa haluka ya Ustazana? Bikhair walhamdulillah. Masya Allah. Kaifa anta abawni? Nah, wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Hayyakallah wa barakallahu fiik. Taib, wa barakallahu fiik ya Ustazana, wa barakallahu fikum. Kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, kita dengarkan. Ini dia untaian nasihat berikutnya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala bagi mereka yang masih terjerumus dan terfitnah pemikiran takfiri yang tentunya bukan dari Islam ya. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan, selamat menimba ilmu syar'i, dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa TV, pendengar radio dimanapun antum dan antunna berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, memuliakan dan meridai kita semua, terutama di dalam bulan yang penuh berkah ini, di mana kita sudah berada di hari yang ke-16 dari bulan Ramadan. Separuh sudah kita lewati. Semoga Allah menerima apapun yang kita lakukan dari amal saleh, terutama ibadah puasa, siam, dan juga qiyam kita di malam-malam Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kita untuk beribadah, melakukan amal saleh. Kemudahan dalam beribadah adalah taufik dari Allah. Adanya keinginan untuk melakukan amal saleh adalah nikmat dari Allah Jalla fi'ula. Di bulan yang penuh keberkahan ini,
banyaknya ketaatan-ketaatan yang disyariatkan, besarnya pahala dan ganjaran, ini semua adalah bentuk dari betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Semoga 15 hari diterima oleh Allah, kemudian sisanya kita diberi juga kesempatan untuk melalui dan mengisinya sampai nantinya berakhir perjuangan kita di bulan perlombaan ini untuk meraih apapun yang disediakan oleh Allah dari rahmat dan kasih sayangnya. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkait dengan kitab Badlun Nushi wa Tadhkir li Baqaya al-Maftunina bit-Tafjir wa Takfir, karangan guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, ini telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu. Di Jumat, di pekan yang lalu, kita sudah khatamkan membaca kitab tersebut, dan tentunya kita berharap semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi sebab-sebab keberkahan dalam kehidupan kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada penulis hafizahullah taala. Adapun pada kesempatan ini kita isi untuk membaca nasihat dari ulama di zaman kita sekarang ini, juga ulama besar, yaitu Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, mufti am Al-Mamlakatil Arabiyyah As-Saudiyah, mufti besar kerajaan Arab Saudi Arabia, hafizahullah ta'ala wa atala baqa'ahu fil khairi wal ilmi wal barakah. Dari bahasan-bahasan yang terdapat di kitab beliau, yaitu majalis syahri Ramadan, majelis-majelis di bulan Ramadan, dan kita pilih dari majelis-majelis tersebut adalah majelis yang ke-20, majelis yang ke-20 dengan tema fil hathi ala ta'allumil Qur'ani wa tilawatihi la siyama fi hadha asy-syahril mubarak. Anjuran, motivasi untuk belajar Al-Quran dan mempelajarinya atau membacanya. Anjuran, dorongan, motivasi mempelajari Al-Quran dan membacanya, terlebih di bulan yang penuh keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan. Inilah tema yang kita pilih untuk kesempatan ini. Semoga bisa memberi manfaat kepada kita semua di sisa-sisa hari-hari akhir Ramadan ini, sehingga kita bisa lebih memberikan perhatian kepada kitabullah Al-Quranul Karim. Kata beliau hafizahullah ta'ala, alhamdulillahi dhil fadli wal ihsan an'ama alaina bini'amin la tuhsa wa ajalluha ni'matul Qur'an. Segala puji milik Allah yang memiliki, yang mempunyai segala keutamaan dan kebaikan, telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung,
yang terbesar dari nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat Al-Quran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ala tariqil iman wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat Allah diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan siapapun yang berjalan di atas jalan iman, mengikuti mereka. Siapapun yang mengikuti mereka dalam menempuh jalan iman. Dan salam sebenar-benarnya dan sebanyak-banyaknya untuk mereka. Amma ba'du, lalu beliau mengatakan, ibadallah, ittaqullaha ta'ala, washkuruhu ala ma manna bihi alaikum min ni'matil iman. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersyukurlah kepadanya atas nikmat iman yang telah dianugerahkan kepada kalian. Wa khassakum bihi min inzalil Qur'an. Dan bersyukurlah pula atas apa yang dikhususkan atau nikmat yang dikhususkan oleh Allah untuk kalian berupa menurunkan Al-Quran. Fahuwa Al-Quranul Azim. Al-Quran adalah kitab yang mulia. Wa dzikrul hakim. Dan zikir yang bijaksana. Was-siratul mustaqim. Dan jalan yang lurus. Al-Quran, kata beliau, kalamullah alladhi la yushbihuhu kalam. Merupakan firman Allah yang tidak bisa diserupai oleh kata-kata yang lain. Wala ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak didatangi atau tidak dicampuri oleh kebatilan yang datang dari berbagai arah, baik dari arah depan maupun arah belakang, sebelum diturunkan atau setelah diturunkan. Tidak akan ada kebatilan, kesalahan yang menyentuh Al-Quran. Tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Takaffalallahu bihifdhihi fala yatatarraqu ilaihi naqsun wala ziyadatun. Al-Quran telah dijamin oleh Allah penjagaannya. Maka tidak akan ada terjadi pada Al-Quran kekurangan atau penambahan. Pengurangan atau penambahan. Maktubun fil lawhil mahfudhi wa fil masahib. Al-Quran dialah yang berada di lauhil mahfudh, tertulis. Dan dia pula lah yang tertulis di mushaf Al-Quran. Tidak ada berubah. Antara yang di lauhil mahfudh dengan yang ada di dalam lembaran-lembaran mushaf Al-Quran sekarang ini tidaklah berbeda. Mahfudun fis sudur. Dan juga terjaga sebelum di dalam kertas mushaf, dia sudah terlebih dahulu terjaga di dalam dada, di hafalan-hafalan para penghafal-penghafal Al-Quran. Matluun bil al-suni. Dialah Al-Quran yang dibaca dengan lidah-lidah para pembaca, qari-qari'nya. Muyassarun lit-ta'allumi wat-tadabburi. Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipelajari, dipahami dan untuk ditadabburi. Allah berfirman di surat Al-Qamar ayat 17,
walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk diilmui, maka adakah orang yang memahami? Adakah orang yang mengerti? Ini awal pertama muncul ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, karena nanti akan berulang di surat yang sama di ayat-ayat berikutnya. Kata penulis, yastati'u hifdhahu wastidharahu as-sigharu wal a'ajimu. Menghafalnya dan bahkan membacanya di luar kepala itu dimumpuni oleh anak-anak yang masih kecil dan bahkan oleh orang-orang non-Arab, orang-orang ajam. Bahkan sangat luar biasa kefasihan bacaan maupun hafalan mereka tersebut. La takillul alsunu min tilawatihi. Lidah tidak pernah jenuh membacanya. Wala tamallul asma'u min halawatihi waladzatihi. Telinga tidak juga pernah bosan mendengarkan manis dan lezatnya bacaan-bacaan Al-Quran. Wala tashba'ul ulama'u min tadabburihi wa tafaqquhi fi ma'ani. Para ulama juga tidak pernah puas dalam mentadabbur dan memahami makna-makna Al-Quran. ولا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه. Bangsa jin dan manusia tidak mampu untuk mendatangkan sepanjang surat yang terpendek di dalam Al-Quran yang menyerupai Al-Quran. Tidak ada yang mampu meniru walau surat yang terpendek di dalam Al-Quran, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Li'annahul mu'jizatul khalidah. Itu semua karena Al-Quran adalah mu'jizat yang abadi, wal hujjatul baqiyah, argumen dan hujjah yang selama-lamanya, yang kekal sampai hari kiamat. Amarallahu bitilawatihi wa tadabburihi. Allah memerintah untuk membaca dan mentadabbur Al-Quran. Wa ja'alahu mubarakan. Dan Allah telah menjadikan Al-Quran memiliki keberkahan-keberkahan dan memberi keberkahan-keberkahan yang sangat banyak. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Surat Sad ayat 29. Kitab, yaitu Al-Quran, telah kami turunkan, kata Allah, ilaika, kepadamu hai Muhammad, mubarakun, diberkahi dan memberikan keberkahan, agar mereka mentadabbur ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berfikir mengambil pelajaran darinya. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat satu kebaikan dan diberikan ganjaran 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim yang ada di pangkal surah Al-Baqarah
Dan di beberapa surat setelahnya, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi justru alifnya satu huruf. Lamnya satu huruf. Mimnya satu huruf. Berarti kalau 3 huruf tersebut dikalikan 10 kali lipat, sudah 30 pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Hadis yang hasan dan sahih. Kata penulis, وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ مِيزَةً وَفَضِيلَةً لِحَمَلَةِ الْقُرْآنِ الْعَامِلِينَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ مِيزَةً وَفَضِيلَةً لِحَمَلَةِ الْقُرْآنِ الْعَامِلِينَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keistimewaan dan keutamaan bagi para pembawa Al-Quran. Maksudnya penghafal-penghafal Al-Quran yang mengamalkannya di atas atau lebih dari orang-orang yang lain. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahkan Nabi SAW bersabda, Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Perumpamaan mukmin yang membaca Al-Quran. Mukmin baca Al-Quran. Itu perumpamaannya seperti buah utrujjah. Utrujjah ini semacam buah jeruk manis, harum. Ya. Kata Nabi SAW, rihuha tayyibun, harumnya atau baunya mengeluarkan harum, memiliki harum yang wangi dan juga rasanya manis. 2 kelebihan mukmin yang membaca Al-Quran. Yang pertama, wangi, harum. Kemudian yang kedua, rasanya manis. Mukmin perumpamakan oleh Nabi seperti buah al-utrujjah tadi yang memiliki aroma yang wangi dan memiliki rasa yang sangat manis. Kemudian kata Nabi SAW, وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنِ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ حُلْوٌ. Mukmin yang tidak baca Al-Quran seperti buah kurma. Tidak ada bau. Tidak mengeluarkan bau yang wangi. Walaupun rasanya manis. Rasanya manis dan lezat. Tapi dia tidak punya bau yang wangi. Kenapa dia rasanya manis? Karena iman. Tetapi dia tidak mengeluarkan bau yang wangi karena tidak baca Al-Quran. Kemudian, وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. Munafik yang andai dia membaca Al-Quran, maka seperti bunga raihana. Semacam bunga atau kemangi. Dia semacam dedaunan atau bunga yang memiliki aroma yang wangi tetapi rasanya pahit. Rasa pahit yang dikeluarkannya itu, kalau perumpamaan tadi, maka dia karena kemunafikannya, nifaknya yang pahit. Ya. Nifaknya yang pahit. Walaupun dia mengeluarkan aroma yang wangi dengan baca Al-Quran, tetapi pahit rasanya karena nifaknya. Sementara munafik yang tidak baca Al-Quran, وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. Orang munafik yang tidak baca Al-Quran seperti buah handhalah, buah pare yang rasanya pahit dan dia tidak mengeluarkan bau yang harum, tidak punya bau yang harum.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, "Fa fi hadhihi nusus", di dalam nas-nas ini, hasun ala ta'allumil Qur'an awalan thumma tilawatuhu wa tadabburuhu thaniyan. Ada hadis-hadis dan nas-nas tadi, dan terdapat di dalamnya anjuran untuk mempelajari Al-Quran pertama, kemudian untuk banyak membaca dan mempelajarinya. Ini yang kedua. Kemudian thummal amalu bihi thalithan. Kemudian juga terdapat anjuran untuk mengamalkannya. Membaca, mentadabbur, dan mengamalkannya. Inilah faedah yang diambil dari hadis-hadis tersebut. Wa qad inqasama an-nasu ma'al Qur'an ila aqsam. Manusia dalam membaca Al-Quran terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama, faminhum man yatluhu haqqa tilawatihi wa yahtammu bidirasatihi ilman wa amala. Wa haula'i humus su'ada alladzina hum ahlul Qur'ani haqiqatan. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membaca dan memberikan perhatian terhadap mempelajari Al-Quran secara ilmu dan juga pengamalan. Mereka lah orang-orang yang bahagia, yang mana mereka adalah ahlul Quran wa khassatuhu. Ahlul Quran haqiqah. Mereka lah ahli Al-Quran yang hakiki. Yang kedua, وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمْ يَتَعَلَّمْهُ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ وَهَؤُلَاءِ قَدْ تَوَعَّدَهُمُ اللَّهُ بِأَشَدِّ الْوَعِيدِ فَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Az-Zukhruf ayat 36. Golongan yang kedua, orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mempelajari dan juga tidak menoleh sama sekali kepada kitabullah. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapat ancaman dari Allah dengan ancaman yang sangat keras, sebagaimana dalam firman-Nya, yang artinya barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka kami akan tautkan dia dengan syaitan, yang syaitan itu baginya menjadi teman dekat, yang menyimpang, menjauh, ya, melepaskan diri dari berzikir kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, terutama membaca Al-Quran, maka yang menjadi teman dekatnya syaitan. Sebagaimana dijelaskan di sini. Kemudian di surat yang lain, di surat Taha 124, 126, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka sesungguhnya dia memiliki kehidupan yang sempit, dan kami himpun dia di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Dia bertanya, ya Tuhanku, kenapa engkau himpun saya dalam keadaan buta, sementara dahulu di dunia saya melihat? Disampaikan kepadanya, demikianlah ketika datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu lupakan. Maka seperti itu pula lah hari ini engkau dilupakan. Ya. Kemudian golongan manusia yang ketiga, wa minan nas man ta'allama al-Qur'an walakinnahu ahmala tilawatah. Di antara manusia ada yang mempelajari makna Al-Qur'an tetapi tidak memperhatikan membacanya, melalaikan membacanya. Wa hadza hujranun lil Qur'an hirmanun lin nafsi min al-ajri al-'azim fi tilawatihi wa sababin linisyanihi. Ini merupakan bentuk mencampakkan Al-Quran. Menghajar, maksudnya meninggalkan Al-Quran,
dan juga mengharamkan mengharamkan diri dari memperoleh pahala yang besar. Sebagaimana yang sudah tadi dibacakan, untuk satu hurufnya 10 kali lipat pahalanya. Berarti kalau tidak membacanya, mengharamkan dari memperoleh pahala, dan bila juga tidak membacanya, menyebabkan lupa Al-Quran. Yang pernah membacanya, menghafalnya, lalu tidak dibaca-baca terus, atau tidak sering membacanya, bahkan meninggalkan membacanya akan menyebabkan lupa. Di samping mengharamkan diri dari memperoleh pahala. Wa qad yadkhulu fi qawlihi ta'ala, bisa jadi orang yang sudah belajar Al-Quran, maknanya, belajar menghafalnya tapi tidak dibaca, meninggalkan membacanya, termasuk kepada orang yang melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata Syekh, berpaling dari Al-Quran, fa innal i'rada an tilawatil Quran wa ta'ridahu lin-nisyan khasaratun kabirah. Berpaling dari membaca Al-Quran dan menyebabkan orang yang pernah menghafalnya lupa hafalannya, ini kerugian yang besar. Wasababun litasallutis syaitan alal abdi, dan merupakan faktor yang memudahkan syaitan untuk menguasai seorang hamba. Wasababun liqaswatil qalbi, dan juga menjadi penyebab kasat dan kerasnya kalbu. Kemudian ini yang keempat. Tadi yang ketiga ya, pembagian manusia dalam baca Al-Quran. Yang ketiga tadi, orang yang sudah mempelajarinya. Mempelajari misalnya menghafal atau mempelajari maknanya, tafsirnya, tapi tidak membaca-baca Al-Quran, maka ini juga kerugian. Yang keempat, wa minan nasi man yatlul Quran mujarrada tilawatin min ghairi tadabburin wala i'tibar. Di antara manusia ada yang hanya sibuk dengan membaca Al-Quran saja. Membaca lafaznya tanpa ada upaya untuk mempelajari makna, mentadabbur, dan juga tidak ada keinginan mengambil pelajaran dan ibrah dari Al-Quran. وَهَذَا لَا يَسْتَفِيدُ مِنْ تِلَاوَتِهِ فَائِدَةً كَبِيرًا. Orang yang keempat ini tidaklah mendapat faedah dari membaca Al-Quran, faedah yang banyak. وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى التِّلَاوَةِ مِنْ غَيْرِ تَفَهُّمٍ. Bahkan Allah mencela orang yang hanya membaca dan tanpa ada upaya memahami, seperti firman Allah tentang orang-orang Yahudi. Faqala subhanahu fil Yahud, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka orang-orang Yahudi, ada orang-orang yang buta huruf terhadap Al-Quran. Maksudnya tidak mengenali kitab, tidak memahami, tidak mengerti kitab yang diturunkan ke mereka, kecuali hanya dalam bentuk bacaan saja, zahirnya saja, atau pengakuan semata, dengan menampakkan dia ahli membaca, lancar, fasih membaca, indah suaranya malah, tapi ternyata dia tidak mengerti apa yang ia baca. Dan ini tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada mendatangkan manfaat yang sesungguhnya. Ya, andai dia mendapat pahala dalam membaca, tapi Al-Quran bukan diturunkan hanya sekedar dibaca. Al-Quran diturunkan untuk ditadabbur dan dimengerti dan dipahami. Kata beliau, maksud ayat ini, yatlunahu tilawatan mujarradatan anil fahmi. Mereka hanya membaca, sekedar membaca dan tidak ada pemahaman. Fayajibu alal muslim. Ini harapan penulis. Maka wajib setiap muslim inda tilawatihi lil Quran, ketika membaca Al-Quran, an yuhdira qalbahu, untuk menghadirkan ketika baca Al-Quran tersebut qalbunya, agar dia bisa memahami, litafahumi, untuk memahami, ala qadri istita'atihi, seukuran kemampuannya, wala yaktafi bimujarradi sardihi wa khatmihi min ghairi tafahumin wa ta'athur, dan tidak merasa cukup dengan sekadar melafazkan dan mengkhatamkan
tanpa ada keinginan untuk memahami dan tersentuh oleh apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yarda. Semoga Allah memberikan taufik kepada semua kepada apa yang ia cintai dan ia ridai. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Semoga salawat dan salam dari Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang beliau jelaskan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala waliyut taufik. Nah, jazakallahu khairan atas nasihat dari Syekh tadi yang dibacakan oleh Ustadz ya. Baik kaum muslim dan muslimah, di kesempatan kali ini kita jeda dulu untuk kajian kitab ya, dan kita dengarkan tadi terkait dengan untaian nasihat dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ya, kajian serial tentang Ramadan ya. Kalau tidak salah tadi Ustaz menyampaikan serial yang ke-20. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun antum berada, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pemirsa Hasil TV, pendengar Radio Hidayah, pemirsa televisi dakwah lainnya, dan pendengar radio dakwah lainnya, kita akan beri kesempatan untuk antum bertanya jawab. Silakan konsultasi atau pertanyaannya di 08117530.000 dan 0817545444 untuk Radio Hidayah. Dan untuk televisi atau radio lain, silakan dikirimkan ke adminnya. Insya Allah nanti akan diteruskan ke meja siar kami. Kita angkat untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dari hamba Allah, Pekanbaru. Baik, silakan Bapak hamba Allah. Ini Ustaz, bacaan Al-Fatihah saya belum terlupa, gitu. Belum pernah belajar taksin. Tanyanya apakah sah sholat saya, Ustaz? Karena bacaan Fatihah belum benar, belum sempurna lah. Saya belum pernah belajar taksin, Ustaz. Terima kasih, itu aja Ustaz. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak hamba Allah di Pekanbaru. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda amma ba'du. Membaca Al-Fatihah di dalam salat merupakan rukun salat. Ya, merupakan salah satu dari rukun salat. Maka mesti dibaca dan mesti benar bacaannya. Maka himbauan kita, nasihat kita kepada semua kaum muslimin termasuk bapak atau saudara kita yang tadi menanyakan, ya, sediakan waktu untuk belajar memperbaiki Al-Fatihah. Ya, di masjid-masjid sekarang sudah ada tahsin-tahsin, dan bacakan kepada guru tahsin atau kepada imam masjid yang kita tahu bahwa bacaannya bagus untuk memperdengarkan dan memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Makanya tahsin Al-Fatihah ini mengambil rukun Al-Fatihah, mengambil hukum Al-Fatihah. Kalau hukumnya rukun, maka mempelajari atau mentahsin bacaan Al-Fatihah wajib. Wajib. Saya tidak tahu bagaimana bacaan Bapak tadi yang bertanya tentang Al-Fatihah, tetapi nasihat saya untuk kita semua tentunya, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita perbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Kemudian jangan ditunda-tunda, karena kita sholat setiap hari 5 kali. Setiap rakaat sholat, kita mesti baca Al-Fatihah. Bahkan pendapat yang dikuatkan, walaupun terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang bacaan makmum di belakang imam. Tapi yang dikuatkan adalah pendapat yang tetap membaca. Kata Nabi SAW, La taf'alu illa ummal Qur'an. Ketika Nabi bertanya dalam satu salat, apa kalian membaca di belakang imam? Di belakang imam. Kemudian Nabi mengatakan, jangan kalian baca apa-apa kecuali Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Menunjukkan makmum juga membaca bacaan di belakang imam, yaitu Al-Fatihah. Dan hadis-hadis yang lain yang menjadi dalil makmum ketika
imam membaca dengan jahar, dia tetap membaca Al-Fatihah. Dan ini pendapat yang kita kuatkan. Berdasarkan itu, maka sekali lagi upayakan untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Ya, menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Mungkin masih ada kekeliruan, walaupun memang al-khata' dalam membaca Al-Quran dibagi oleh para ulama. Ada namanya khata' jali dan ada yang tidak jali. Khata' jali adalah kekeliruan yang merubah makna. Merubah makna. Tapi kalau mungkin tidak panjang pendek, yang pendeknya, misalnya yang panjang dibaca pendek, yang pendeknya merubah makna, ya, merubah makna ini termasuk khata' jali. Tetapi kalau pendeknya tidak merubah makna, maka ini masuk dalam kategori khata' tidak jali. Dan itu akan berpengaruh kepada solat kita. Kalau yang khata' jali, berarti bacaan Al-Fatihah kita tidak benar. Tidak benar dan memiliki kesalahan yang fatal. Dan ini berpengaruh, berdampak kepada salat kita. Maka sekali lagi, mari kita belajar tahsin Al-Fatihah. Andai surat-surat yang lain yang keliru, ya, tidak berpengaruh kepada salat. Misalnya kita baca surat yang lain setelah Al-Fatihah dan salah, meskipun dia salahnya salah jali, itu tidak membatalkan salat. Tapi kalau Al-Fatihah, karena dia rukun, membatalkan salat. Maka sekali lagi, mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk mentahsin bacaan Al-Fatihah. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dari Ustaz kepada Bapak hamba Allah dan tentunya nasihat untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan Bapak yang bertanya bisa mendapatkan halaqah tahsin di tempat yang terdekat dengan beliau. Amin. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan 08117530.000 dan 081175454444. Kita persilakan dulu untuk telepon biasa. Silakan yang ingin bertanya kepada beliau langsung saja 08117530.000 dan 081175454444. Baik, kita akan angkat pertanyaan dari. Oke, baik, silakan yang sudah di ujung telepon, kita akan angkat pertanyaan atau penanya yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan Abu Afzal Jalan SM Amin Pekanbaru. Abu Fauzan di Jalan SM Amin Pekanbaru. Pekanbaru. Baik, silakan Abu Fauzan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz mengenai tadarus Ramadan Ustaz. Kita kan masing-masing berusaha terus masing-masing di masjid gitu ya. Kadang suaranya juga agak sedikit meninggi. Berarti kan nanti terjadi ribut atau warna itu dengan ayat yang mengatakan jika kawanmu membaca Al-Quran maka dengarkanlah. Nah itu bagusnya seperti apa Ustaz? Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fauzan di Arengka 2 ya atau SM Amin Pekanbaru. Silakan Ustaz. Iya. Mudarasah Al-Quran, membaca Al-Quran dianjurkan sebagaimana yang tadi telah kita bahas, terutama di bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita menyemangatkan diri kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian bila tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran itu kita lakukan di masjid, di tengah ramai-ramainya orang yang saling mudarasah, mentadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, maka tentu semua kita sama-sama ingin beribadah, ya, maka tidak dibenarkan untuk memunculkan gangguan kepada yang lain, ya, menggangguan kepada yang lain. Apalagi bila mengakibatkan terjadinya pertengkaran. Bertengkar dosa. Pertengkaran dosa. Sementara baca Al-Quran sunnah. Tentu akan menghabiskan pahala membaca Al-Quran karena bertengkarnya kita tadi. Makanya Nabi SAW
sangat menegaskan ketika seseorang sholat di malam hari, hendaklah meminimalkan suaranya, merendahkan suaranya. Wala tukhafit, la tajahar bihi, wala tukhafit biha. Jangan kau keraskan suaramu dan juga jangan direndahkan serendah-rendahnya. Tetapi baca, wabtaghi baina dzalika sabila. Yaitu di ukuran yang standar, tidak mengganggu yang lain dan juga kita merasa sedang membaca. Karena kalau dibisik-bisikkan mungkin kita tidak terlalu nyaman, ya sudah diangkat sedikit dan tidak mengganggu yang lain. Pandai-pandai kita lah. Kalau yang sudah menengah bacaannya, volumenya juga tidak keras, tetap mengganggu orang yang di samping kita, ya pindah ke samping orang yang merasa tidak terganggu. Masih banyak solusi daripada kita munculkan pertengkaran. Ya, dalam sholat malam saja, Nabi SAW mengingatkan orang yang membaca Al-Quran di sholat malam untuk merendahkan bacaannya, suaranya, karena mengganggu orang yang tidur. Mengganggu orang tidur saja tidak dibenarkan, apalagi mengganggu orang yang sedang baca Al-Quran pula, atau orang yang sedang berdoa, atau orang yang sedang sholat sunnah. Ya, dengan baca Al-Quran sementara kita tidak membacanya di dalam sholat, tapi di luar sholat. Maka mari kita lakukan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan dan jangan sampai ibadah kita rusak oleh akibat atau oleh cara kita beribadah yang mengganggu orang lain. Wabillahi taufiq. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz dan nasihatnya. Mudah-mudahan Abu Fauzan di Areng K2 atau SM Amin. Dan tentunya kita semuanya ya bisa memahami jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Taib kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Kita lanjut ke Oke, kita akan lanjut ke penanya dari WA ya atau dari chat WhatsApp. Taib, kita akan pilih yang sesuai dengan temanya Ramadan atau yang lainnya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya agar kita tidak baik, kita akan angkat pertanyaan yang sesuai dengan tema ini. Pertanyaan terkait dengan bacaan Al-Qur'an ya. Baik, dari Bapak Rizky Effendi, pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Bapak Rizky Effendi, pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah sama pahala mendengar bacaan Al-Quran di YouTube atau media sosial lainnya sambil bekerja? Apakah sama pahala dengan membaca langsung? Dari Bapak Rizky Effendi, pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Silakan Ustaz. Tidak sama. Tidak sama membaca Al-Quran sendiri dengan mendengarkan bacaan yang dibaca oleh orang lain. Ya. Apalagi yang membaca bisa jadi tujuannya bukan membacakan kepada kita. Yang tujuannya membacakan ke kita saja, dia di hadapan kita kemudian dia baca dan memperdengarkan ke kita, itu tetap lebih banyak pahalanya membaca sendiri. Makanya Nabi SAW menjelaskan bacaan pahala membaca Al-Quran. Man qara'a harfan minal Quran. Siapa yang membaca, bukan mendengar, tapi membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 poin pahala yang akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Dan tidak ada ukuran atau tidak ada penjelasan tentang ukuran pahala mendengar. Walaupun mendengar termasuk ibadah dan Nabi sangat menyukainya. Nabi juga menyukai di samping membaca Al-Quran sendiri, dia juga menyukai mendengarkan bacaan orang kepadanya. Bacaan orang lain kepadanya. Sebagaimana dia meminta Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman radhiyallahu an, untuk membacakan kepadanya Al-Quran.
Hadis dalam Sahih Muslim. Iqra' alayya al-Quran. Bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Nabi SAW kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aqra'u alayka wa alayka unzil? Apakah saya membacakan Al-Quran kepadamu padahal Al-Quran diturunkan kepadamu? Maksudnya, pantaskah saya membacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran itu yang menerima pertama kali Nabi SAW. Dia yang menerima wahyu Al-Quran. Kata Nabi SAW, فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي. Atau فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي. Sesungguhnya saya sangat menyukai mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Maka dibacalah oleh Abdullah bin Mas'ud surat An-Nisa sampai ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Di ayat 41 kalau tidak salah. Ini menunjukkan bahwa mendengarkan bacaan orang juga ibadah. Dan memang tadi saya kembali ke pertanyaan sebelumnya ya. Alasan untuk mengeraskan suara dan orang tidak mau mendengar ketika semuanya sama-sama membaca. Ini kita membaca jangan membuat alasan bahwa orang harus mendengar bacaan kita. Dengan alasan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Quran maka dengarlah. Itu dalam konteks yang pertanyaan yang sekarang. Adapun pertanyaan kedua tadi saya sudah jawab tadi. Meringankan atau merendahkan suara, jangan sampai mengganggu orang lain. Balik kita ke jawaban yang pertanyaan sekarang ini. Kalau memang kita tidak dapat kesempatan membaca, ya, maka boleh sekali-kali kita juga mendengarkan bacaan. Adapun pertanyaannya mana yang lebih utama, maka jawaban saya tadi yang lebih utama adalah membaca langsung. Berdasarkan hadis Nabi SAW, satu hurufnya mendapat 10 kali lipat pahala. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Bapak Rizky Effendi ya, pendengar setir Radio Hidayah sudah mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari hamba Allah di Sumatera Utara. Pertanyaan dari hamba Allah di Sumatera Utara. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya membaca Al-Quran dari aplikasi HP? Bagaimana ketika kita menerima telepon? Terima kasih atas jawabannya. Ya. Kalau pertanyaannya adalah hukum, maka boleh saja. Boleh saja membaca Al-Quran melalui mushaf tentu lebih utama karena ada hukum-hukum yang mengiringinya. Yaitu kita memuliakan Al-Quran, mushaf Al-Quran dengan berwudu terlebih dahulu, kemudian kita letakkan Al-Quran di tempat yang layak sesuai dengan kemuliaannya, ya. Dan di dalamnya tidak dicampuri oleh apa-apa. Dalam mushaf Al-Quran itu kan semuanya Al-Quran. Kalaupun ada nanti terjemahan Al-Quran itu juga. Kalau nanti ada ilmu yang berhubungan yang lainnya yang ada di mushaf tersebut, mungkin saja ilmu tajwid, keterangan tentang tajwid, tentang yang lain-lainnya yang semuanya bermanfaat. Jadi mushaf Al-Quran isinya semuanya baik-baik. Sementara HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, tentu di situ banyak campurannya. Banyak hal-hal yang aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dari sisi itu saja tidak mungkin sama. Makanya membaca Al-Quran melalui mushaf Al-Quran lebih terasa, lebih ada keindahan, kenikmatannya. Dan ini mujarrab. Sangat mujarrab. Ketika kita pegang Al-Quran, kita memuliakan memegangnya, menghormatinya, mengagungkannya karena dia firman Allah dan mushaf itu di dalamnya ada firman Allah. Kalaupun nanti ada campuran-campuran yang lain, itu misalnya catatan tentang tafsirnya, tentang terjemahan maknanya, kemudian yang lain-lain. Maka kita memuliakannya. Sementara HP terkadang kita pegang sebelah tangan, kemudian kadang kita himpit ketika berbaring. Ya, berbeda memang. Rasa membacanya melalui aplikasi HP dengan membaca melalui mushaf Al-Quran sangat berbeda. Walaupun kalau ditanya hukum boleh saja.
boleh-boleh saja membaca melalui aplikasi, apalagi sekarang yang di aplikasi itu adalah hasil dari yang dicetak. Ya, hasil dari yang dicetak yang dikemas menjadi Al-Quran digital. Ini tentu memudahkan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih utama atau bolehkah? Kalau boleh, maka boleh hukumnya membaca Al-Quran. Yang penting membaca. Bahkan boleh baca Al-Quran tanpa memegang apa-apa. Tidak mushaf Al-Qurannya dan juga tidak aplikasinya. Kita baca melalui hafalan kita. Ya, juga membaca walaupun melalui hafalan kita. Wallahu ta'ala alam. Taib, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Kita akan bacakan pertanyaan yang terakhir ya. Kita akan ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita tentang Al-Quran, anjuran untuk mempelajari, membaca dan mengamalkan Al-Quran di bulan Al-Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Tapi pertanyaan dari Ibu Hamba Allah di Pekanbaru, masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, jika ingin membaca Al-Quran di aplikasi HP, apakah wajib berwudu dulu Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan dari Ibu Hamba Allah di Pekanbaru. Wallahu alam, yang saya ketahui bahwa membaca Al-Quran tidak dipersyaratkan berwudu. Ya, tidak ada persyaratan berwudu. Memegang mushaf itu yang dipersyaratkan berwudu. Ya, membaca Al-Quran tidak dipersyaratkan berwudu. Ya, maka boleh membaca Al-Quran melalui aplikasi HP tanpa berwudu. Walaupun kalau yang utamanya tentu dalam keadaan berwudu. Ya, karena kita dalam keadaan berwudu itu dalam keadaan membukakan keberkahan-keberkahan. Bisa jadi sebelum baca Al-Quran kita berwudu lalu kita salat wudu dulu, duduk dengan tenang, dengan khusyuk, meskipun membacanya melalui aplikasi HP. Ya, melalui aplikasi HP. Sekali lagi, yang saya ketahui tidak ada persyaratan untuk membaca Al-Quran dengan berwudu. Tapi memegang mushaf Al-Quran itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah mesti berwudu? Yang memastikan berwudu berdalil dengan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali yang disucikan. Maksudnya yang berwudu. Ya, yang berwudu. Jadi intinya boleh, tetapi utamanya berwudu. Karena kita sedang membaca firman dan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Seukuran kita memuliakan firman-Nya, itulah menunjukkan kita memuliakannya. Sementara sekarang, saya teringat surat Nabi SAW. Surat Nabi SAW ketika dikirim kepada penguasa-penguasa berbagai bangsa, kepada penguasa Romawi, penguasa Persia, penguasa Habasyah, Mesir, Bahrain, dan yang lain-lain. Jadi salah satu dari mereka, kalau tidak salah penguasa Romawi, Heraklius. Dia luar biasa. Surat Nabi tadi dijaga sebaik-baiknya, ditempatkan tempat yang baik. Kemudian ketika dibuka dengan hormat, dibacakan dengan hormat, maka dia dimuliakan oleh Allah. Maksudnya dia dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah kerajaannya. Karena dia memuliakan surat Nabi. Itu surat Nabi. Apalagi Al-Quran. Yang mengoyak-ngoyak surat Nabi dikoyak-koyakkan oleh Allah kekuasaannya. Persia. Dikoyak-koyakkan oleh Allah. Sebagaimana dia mengoyak-ngoyak surat Nabi SAW. Itu surat Nabi, perkataan Nabi. Sementara sekarang adalah perkataan Allah, firman Allah. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Firman Allah yang paling mulia. Tentu kita mesti memuliakannya juga. Maka membacanya dalam keadaan berwudu pasti lebih memberikan keberkahan, pahala, kesejukan di hati kita, kenyamanan dan kenikmatan membacanya. Wabillahi taufiq.
Baik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz dan juga nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Demikian kaum muslimin muslimah untuk tanya jawab sampai di sini kita cukupkan ya. Demikian tadi ada mungkin yang belum mengikuti ya sehingga belum terlewatkan. Jadi ya kami mohon Ustaz berikan sedikit garis bawah dari tema yang kita pelajari dari Majalis Syahri Ramadan ini karya dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, yaitu anjuran untuk mempelajari, membaca dan mengamalkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Tafadhol masykur untuk ikhtitamnya Ustaz. Baik. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Syekh Al-Fauzan hafizahullah menekankan kepada kita untuk memperhatikan Al-Quran sebenar-benar perhatian. Mencintai Al-Quran. Memprioritaskan Al-Quran dengan mempelajari, membaca, mempelajari makna dan mengamalkan. Keutamaannya sangat luar biasa. Tadi kita sudah disuguhkan hadis-hadis tentang pahala membaca Al-Quran. Dan perbedaan orang mukmin yang baca Al-Quran dengan yang tidak baca Al-Quran. Dia sama-sama beriman, tapi berbeda. Yang satu manis, ya, rasanya dan harumnya luar biasa. Sementara yang satu tidak. Dia manis tapi tidak punya bau. Kadang tidak menjanjikan. Orang belum tidak terlalu tertarik ketika hanya rasa manis saja. Tapi kalau sudah harum, durian orang ketika memilihnya terkadang dicium terlebih dahulu. Kalau dia harum, ada daya tarik tersendiri. Nah, inilah percontohannya dari perbedaan orang yang mukmin baca Al-Quran dan mukmin yang tidak baca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini, mari saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita memperbanyak membaca Al-Quran, di samping kita juga sisihkan waktu untuk memahami, mentadabbur. Ya, mempelajari, bisa jadi dengan membaca terjemahannya, dan tidak bertentangan antara banyak membaca dengan mentadabbur. Kalau saat membaca ada, dan saat mentadabbur juga kita harus sediakan waktunya. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memberikan perhatian yang besar terhadap Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Al-Quran, dan semoga Allah SWT menjadikan kita semua ahlul Quran hakikatan, orang ahli Al-Quran yang sebenarnya. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Kata Nabi SAW, ahli Al-Quran adalah ahlullah, orang yang sangat erat hubungannya dengan Allah, karena kedekatan dia dengan firman Allah SWT. Dan orang-orang yang istimewa di sisi Allah Jalla fi'ula, ahlul Quran. Wallahu ta'ala waliyut taufiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan atas tambahan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa kita fahami, kita amalkan seperti tema yang kita angkat ya, anjuran untuk mempelajari, mengamalkan, membaca serta mengamalkan Al-Qur'an di bulan Al-Qur'an, Syahrul Qur'an, Syahrul Mubarak wa Syahrul Ramadan. Baik kaum muslimin muslimat, demikian kajian Majalis Syahri Ramadan, kitab dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, dan sudah kita khatamkan untuk kitab dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar hafizahullah ta'ala terkait dengan untaian nasihat beliau kepada orang-orang yang masih terjerumus dalam fitnah takfiri. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaannya, baik pemirsa televisi dakwah dan juga pendengar radio-radio dakwah. Kita akan lanjutkan dengan siaran masing-masing televisi dan radio. Baik, kami akan lanjutkan di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.